Dua ormas di Desa Junti, Serang, Banten bentrok. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter guncang sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken berkunjung ke Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya dikeluhkan bawang impor saat petani panen bawang. Presiden Jokowi langsung menelpon Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menanganinya. Bersama saya Fazila Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua ormas di Desa Junti, Serang, Banten terlibat bentrok di depan salah satu pabrik. Bentrokan disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Dengan emosi, seorang warga mengeluarkan senjata tajam saat terjadi bentrok antar dua kelompok massa. Bentrokan yang terjadi secara spontan ini disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Masa calon kepala desa terpilih yang mencoba merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Keributan yang terjadi terlihat cukup merepotkan petugas keamanan. Ya, dugaan sementara masih ada lah sisa-sisa kemarin bekas Pilkades mungkin antara kubu 1 dan 2, tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Setelah mendapat bantuan aparat TNI, kedua kubu berhasil dipukul mundur. Untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi, aparat keamanan dari TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pengawas proyek menjadi korban penganiayaan beberapa anggota ormas. Penganiayaan dilakukan karena anggota ormas tidak berikan uang proyek. Seorang warga yang sedang berada di kafe tiba-tiba dianiaya 5 orang. Setelah ditangkap, 5 orang yang merupakan anggota ormas ini membacok pengawas proyek karena tidak diberikan uang jatah proyek jalan. Kelimanya kesal hanya diberi beberapa bungkus rokok oleh korban yang sedang menjalankan proyek jalan di kawasan Komplek GDC Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jadi untuk luka bacoknya di lengan sebelah kiri, kemudian luka-luka memar itu ada di pundak, dipukul oleh tongkat baseball, ada juga di perut karena dilakukan pemukulan baik itu di wajah maupun di perut. Proyeknya proyek pemerintah atau swasta? Proyek pemerintah. Proyeknya pembangunan jembatan itu atau gimana sih? Proyek pembangunan jalan ya, perbaikan jalan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, stik golf, dan bambu yang digunakan untuk menyerang korban. Akibat perbuatannya, kelima anggota ormas terjerat pasal 170 dan 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di tol Jor, tepatnya di kilometer 35 Cipayung, Jakarta Timur. Api menghanguskan bagian depan badan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api.
Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Ya keluar asap Bapak ngelihat asapnya dari kaca spion. dari kaca spion. Nah, setelah itu Pak, Ya berhenti. Tahu udah banyak asap dari bawah. oh udah banyak. Ya. Itu asapnya di bawah mesin atau di bawah apa Pak? Di antara di depan ban belakang itu. Oh, itu. Berarti dari bawah box itu ya Pak? Ya di tengah-tengah depan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Niat ingin bercanda dengan nasabahnya, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Batubara, Sumatera Utara justru membakar rumah nasabah tersebut yang penuh dengan bahan bakar minyak eceran. Korban menderita luka bakar dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Satu rumah kios beserta isinya milik seorang warga desa Sebejangkar, Batubara, Sumatera Selatan habis terbakar. Peristiwa berawal saat seorang pegawai koperasi simpan pinjam hendak menagih hutang kepada korban. Pelaku yang niatnya bercanda menyalakan korek api yang berdekatan dengan ember berisi bahan bakar minyak. Dengan cepat, api menyambar BBM dan merambat ke seluruh ruangan. Api dipadamkan dalam setengah jam, namun karena panik pelaku melarikan diri. Polisi menangkap pelaku di Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Utang, coba hidupkan mancis. Ya. Ternyata akibat dari hidupkan mancis ini tersambarlah bensin ini. Berakibat korban terbakar. Ya. Kiosnya ya? Rumah terbakar, ini barang bukti. Akibat kebakaran, korban mengalami luka bakar dan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fatih Pelka, iNews melaporkan. Sementara 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Kebakaran yang melanda 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini sempat menimbulkan kepanikan warga. Api dengan cepat membesar serta menghanguskan 4 kios. Warga pun berusaha memadamkan dengan alat seadanya. 17 unit mobil damkar beserta 65 personil dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak terus meluas ke bangunan di sekitarnya. Diduga api muncul dipicu karena korsleting listrik dari salah satu kios. Atau bagaimana Pak? Posisinya sih tutup gitu, cuma mungkin ada arus listriknya yang dari sambungan kabelnya yang terlepas, jadi terjadi kebakaran karena dia bengkel. Ada korban nggak sih Pak? Untuk informasi dari warga sudah kita tanyakan, dari 4 kios tersebut tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapal KM Roy pengangkut barang terbalik di perairan Muara Saliki, Kecamatan Muara Badak. 2 orang ABK dinyatakan hilang dan 4 orang ABK selamat. Tim Basarnas, Kaltim, dan Kaltara menyisir di lokasi tenggelamnya kapal KM Roy pengangkut barang yang terbalik di perairan Muara Saliki, Muara Badak. Penyisiran ini dilakukan adanya laporan 2 ABK yang hilang saat terjadi kecelakaan di perairan. Tenggelamnya kapal KM Roy mengangkut barang ini berawal dari kebocoran air hingga memenuhi lambung kapal yang mengakibatkan kapal karam. Akibatnya 2 orang ABK hilang, sedangkan 4 orang ABK lainnya berhasil selamat. Telah terjadi kecelakaan kapal, satu kapal klotok yang tenggelam di perairan Muara Saliki. Jumlah POB kapal tersebut 6 orang, 4 orang sudah nyatakan selamat dan 2 dinyatakan hilang. Saat ini tim Basarnas dibantu TNI AL dan Polair serta nelayan setempat masih melakukan pencarian dan penyisiran di lokasi terbaliknya kapal yang bermuatan barang tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan.
Sosok mayat tanpa identitas ditemukan di kawasan perkebunan warga Desa Lambedek, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Saat ditemukan, kondisi mayat telah membusuk dan terbungkus plastik. Warga Desa Lambedek, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, dihebohkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas di semak-semak pinggir jalan kawasan perkebunan warga. Penemuan jasad itu awalnya diketahui oleh warga yang tengah melintas ke kebun karena mencium bau busuk dari sekitar lokasi. Jasad wanita tersebut terbungkus kain plastik dengan kondisi tanpa busana. Jasad tersebut kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Banda Aceh. Kondisi tadi memang dia terbungkus oleh benda kain ataupun mungkin sejenis plastik ya, kemudian terikat seperti. Saat ini jasad wanita terbungkus plastik tersebut tengah menjalani proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Seorang pria penjaga rumah sekaligus tukang bersih-bersih ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kolam ikan di lantai 2 rumah mewah milik majikannya. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Tewasnya seorang pria parubaya di sebuah rumah mewah di lantai 2 menggegerkan warga di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Korban bernama Solihin ini bekerja di rumah tersebut sebagai penjaga rumah sekaligus tukang bersih-bersih. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan, tergeletak bersimbah darah di kolam ikan yang ada di lantai 2 rumah. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pembantu rumah saat akan membersihkan rumah majikannya yang kosong dan melihat korban sudah tergeletak dengan sebagian tubuh terendam air. Anak gadis dan kerabat korban tak mampu menahan tangis saat mendatangi lokasi kejadian dan melihat langsung kondisi korban yang telah meregang nyawa. Saya nggak tahu mas, orang berapa hari saya nggak ketemu. Oh gitu. Kalau korban siapanya ibu? Ya itu saya anggap saudara sendiri. Dia dari kecil bareng-bareng di GOR, dia kerja di situ. Jadi ada luka, jadi ada darah, kemudian bercampur dengan air kolam itu. Lukanya ada? Lukanya bagaimana? Karena kondisi tubuhnya membengkak, lukanya tidak kelihatan. Hasil olah tempat kejadian perkara didapati sejumlah luka pada tubuh korban. Namun polisi mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti tewasnya korban, mengingat harus dilakukan visum terlebih dahulu. Guna mengungkap tewasnya korban, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan salah satu korban kecelakaan mobil minibus yang terjun ke jurang di Sabulu Salam, Aceh Tenggara. Jasad korban ditemukan sekitar 10 km dari lokasi kecelakaan. Tim gabungan SAR Aceh Tenggara, BPBD, dan personil Polres Subu Salam menemukan jasad seorang pria di air terjun Kedabuhan, Subu Salam, Aceh. Jasad korban ditemukan sejauh 5 km dari lokasi kecelakaan mobil yang mengangkut 7 orang pada 12 Desember lalu. Jasad pria ini diduga korban kecelakaan mobil yang terjun ke jurang. Selain itu, tim gabungan juga melihat satu jasad yang diduga korban kecelakaan lainnya di aliran air terjun Kedabuhan. Kurang lebih jaraknya sekitar 5 km, tapi karena di dalam aliran sungai ya, yang kadang dalam kadang dangkal, hari ini agak cukup dangkal, berbatu-batu, sehingga waktu evakuasi kira-kira hampir 45 menit. Artinya setelah ini akan dilakukan proses identifikasi ya, yang mana ada juga beberapa orang yang sudah mengaku adalah keluarga dari korban tersebut. Peristiwa kecelakaan mobil terjadi pada Minggu 12 Desember lalu sekitar pukul 5 pagi. Minibus yang melaju dari kota Subu Salam Aceh menuju kota Medan terjun ke jurang sedalam 60 meter di kawasan Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Barat.
Sejauh ini 2 jenazah korban kecelakaan telah ditemukan dan diidentifikasi serta telah diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan. Dari Kota Subuh Salam, Aceh, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Ratusan driver ojek online di Medan menggelar unjuk rasa di kantor manajemen aplikasi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.